Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lebih unik lagi quotes ini dari Lao Tzu untuk para pemimpin, termasuk kita semua. Tidak melakukan apa-apa itu lebih baik dibandingkan sibuk tidak melakukan apa-apa. Ini harus dipikir agak dalam ini. Jadi kita ini tergolong orang yang tidak melakukan apa-apa atau sibuk tidak melakukan apa-apa. Kesibukanmu apa hari ini? Wah, aku hari ini sibuk mencari kesibukan. Itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Aku sibuk tidak sibuk. Sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya begini. Hari ini saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Sejak pagi sampai sore rebahan aja nonton TV. Itu kan jelas. Tapi kalau hari ini Pak saya itu bersih-bersih, macam-macam, pokoknya aktivitasnya banyak. Lah terus hasilnya apa, manfaatnya apa? Tidak tahu Pak, kelihatannya ya itu tadi cuma iseng aja kok kesibukan saya. Nah, itu jenis sibuk tidak melakukan apa. Jadi rasanya sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Itu mirip dengan orang yang rasanya waktunya sudah penuh untuk macam-macam, padahal ya tidak. Dia sendiri. Ada orang itu kalau bicara tentang waktu melebih-lebihkan. Saya kalau sholat malam itu biasanya 1-2 jam, padahal cuma 10-20 menit. Ini kan melebih-lebihkan, seolah-olah sibuk. Saya kalau belajar itu paling 2 jam lah Pak, 2-3 jam, padahal setengah jam buka laptop, baca buku, sudah tidur. Ini melebih-lebihkan waktu. Padahal, jadi ini seolah-olah sibuk, tapi sebenarnya tidak ngapa-ngapain juga. Lebih baik jelas bahwa saya tidak ngapa-ngapain Pak, dibandingkan sibuk tapi tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sibuk, tapi rasanya tidak melakukan apa-apa. Saya sudah semester 8 Pak. Lah terus IP-mu berapa? IP saya kok minimal ya Pak. Lah ngapain aja selama ini? Nggak tahu ya Pak. Tapi rasanya saya juga sudah macam-macam, tapi kok hasilnya kayak gini ya. Nah, itu namanya sibuk tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata tidak ada apa-apa hasilnya. Ayo kita introspeksi ya. Jangan sampai kita ternyata tergolong orang yang sibuk tidak melakukan apapun. Menghadapi pandemi corona ini kita sudah setengahan tahun, Maret sampai ini bulan September. Kira-kira sudah ada hasil apa yang kita peroleh? Sudah ada naik kelas apa yang kita dapatkan? Jangan-jangan kita selama ini merasa sudah sibuk, tapi hakikatnya tidak melakukan apa-apa. Pemimpin tidak boleh sibuk tidak melakukan apa-apa. Berarti rasanya capek tapi tidak ada hasilnya. Nah, itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Oke, yang ke-10, nasihat dari Lao Tzu. Nah, ini agak berat mungkin untuk hari ini. Karena hari ini orang itu tidak cuma butuh melakukan kebaikan, tapi butuh orang tahu bahwa dia melakukan kebaikan. Ini kalimat ini dibaca pelan-pelan. Ia tidak menampakkan diri, karenanya ia tidak terlihat di mana-mana. Ia tidak memberikan batasan tentang dirinya sendiri, karenanya ia berbeda. Ia tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil. Ia tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Ia tidak bertengkar, dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi dari sini sebenarnya Lao Tzu ingin pemimpin itu
Ya, dia harus berkarya, dia harus bermanfaat untuk yang dia pimpin, tapi akan sangat baik kalau tanpa menonjolkan diri, tanpa menunjukkan diri, tanpa membanggakan karyanya, bahkan tanpa membuat konflik-konflik yang tidak perlu. Katanya Lao Tzu, orang yang berkarya dan tidak ingin pamer, tidak ingin menampakkan dirinya, justru dia akan terlihat di mana-mana. Ia yang tidak memberi batasan tentang dirinya sendiri, maka akan berbeda. Ini maksudnya kadang-kadang kita ini kan membatasi diri kita bahwa aku ini orangnya begini, bidangnya ini, dan karyaku ini loh, dengan menunjukkan batas tentang dirinya. Tapi kalau bisa, tidak usah begitu. Nah, tadi ini dalam rangka hidup ini halus lentur. Kalau kita matok diri kita harus itu, nanti kita susah sendiri. Misalnya saya matok, aku ini orang filsafat, jadi ngertiku cuma filsafat, bisanya ngomong filsafat, di luar filsafat aku tidak ngerti. Tolong jangan ngajak saya ngomong di luar filsafat misalnya. Ketika saya kaku dengan itu biasanya terus menyusahkan aku sendiri. Yang pertama, susahnya apa? Apa benar aku itu ngerti filsafat semuanya? Dalam banyak hal di dunia filsafat, mestinya aku tidak ngerti. Kemudian apa benar aku itu tidak butuh bidang yang lain? Apa bisa filsafat itu misalnya lepas dari banyak hal yang lain, dari ekonomi, dari dunia sosial, dari budaya? Kemudian selanjutnya 3, kalau aku membatasi diriku sekaku itu, apa ya aku itu tidak ngerti sama sekali tentang bidang ilmu yang lain? Apa mungkin orang hidup dengan filsafat saja? Nah, itu nanti jadi pembatasanku tentang diriku itu malah menyusahkan diriku sendiri. Kemudian jangan menonjolkan diri, karena justru dengan tidak menonjolkan diri, seseorang bisa berhasil.